13,8 miliar tahun lalu, semesta lahir dari ledakan yang bukan ledakan seperti yang dibayangkan manusia. Big Bang. Tidak ada suara, karena tak ada medium bagi gelombang bunyi. Tidak ada cahaya langsung, karena foton masih terperangkap oleh partikel-partikel liar. Tapi waktu mulai berdetak. Materi dan energi muncul, dan hukum-hukum fisika mulai berlaku. Gravitasi, elektromagnetik, nuklir lemah, nuklir kuat. Atom pertama terbentuk, hidrogen dan helium. Mereka menyatu, menciptakan bintang-bintang pertama. Alam semesta menjadi terang. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, di satu lengan spiral galaksi Bima Sakti, sebuah awan molekul raksasa mengalami gangguan. Mungkin oleh gelombang kejut dari supernova di dekatnya, awan itu runtuh, membentuk piringan berputar. Di tengahnya, protosun, calon matahari kita. Inti gas itu memanas, hingga akhirnya tekanan dan suhu cukup tinggi untuk memulai fusi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium dan cahaya pun lahir. Di sekelilingnya, materi padat mulai menggumpal. Debu bertabrakan, membentuk batuan. Batuan bertabrakan, membentuk planetesimal. Mereka terus bertumbuh. Sebagian besar tersapu bersih oleh raksasa gas seperti Jupiter. Tapi yang tersisa, 8 dunia besar dan ribuan objek kecil terus mengorbit. Sebuah sistem yang disebut manusia sebagai tata surya. Matahari adalah bintang tipe G, kelas spektrum G2V, bintang deret utama. Ia menyala bukan karena kemauan, tapi karena keseimbangan antara gaya gravitasi yang menekan ke dalam dan tekanan radiasi dari fusi yang mendorong keluar. Fusi itu mengubah 600 juta ton hidrogen menjadi helium setiap detik. Energinya menjangkau ke 8 planet, memberikan panas dan cahaya yang memungkinkan reaksi kimia, atmosfer, dan dalam satu kasus khusus, kehidupan. Tapi matahari bukan abadi. Ia sekarang berusia sekitar 4,6 miliar tahun, setengah jalan hidupnya. Dalam 5 miliar tahun lagi, ia akan menjadi raksasa merah, menelan Merkurius dan Venus, mungkin bumi, sebelum akhirnya berubah menjadi katai putih, dingin, sunyi, dan tak mampu lagi memberi cahaya. Namun sebelum saat itu tiba, ia terus memberi cahaya yang menjaga suhu, mengatur iklim, dan menghidupkan rantai makanan di satu titik biru kecil, bumi. Planet-planet adalah hasil diferensiasi dari cakram protoplanet yang berada dekat matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, terbentuk dari elemen berat, logam, dan silikat. Jauh dari matahari, suhu lebih rendah memungkinkan gas dan es menggumpal membentuk raksasa seperti Jupiter dan Saturnus, serta es jauh seperti Uranus dan Neptunus. Mereka memiliki asal yang sama, namun evolusi yang sangat berbeda. Merkurius, hampir seluruhnya logam, tanpa atmosfer. Venus, atmosfer tebal CO2, tekanan permukaan 92 kali bumi. Bumi, satu-satunya dengan kehidupan, air dalam bentuk cair, dan medan magnet aktif. Mars, atmosfer tipis, pernah memiliki air mengalir. Jupiter dan Saturnus, sebagian besar hidrogen dan helium, tanpa permukaan padat. Uranus dan Neptunus sangat dingin. Mengapa hanya satu dunia yang mendukung kehidupan? Apakah kita spesial atau hanya beruntung? Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dari matahari, hanya berjarak 58 juta kilometer.
Ia tak punya atmosfer stabil, terlalu kecil, gravitasinya tak cukup kuat menahan partikel gas, dan terlalu dekat dari matahari. Temperatur di siang hari bisa mencapai 430 derajat Celcius, sedangkan malam hari turun hingga minus 180 derajat Celcius. Kontras ekstrim ini menunjukkan minimnya isolasi atmosfer. Merkurius juga memiliki inti logam yang sangat besar, menyusun sekitar 85% radiusnya. Kemungkinan besar, ia pernah menjadi planet lebih besar, tapi lapisan luarnya terhempas akibat tabrakan raksasa di masa awal tata surya. Rotasinya juga aneh. Satu hari Merkurius rotasi berlangsung selama 59 hari bumi, tapi satu tahun revolusi hanya 88 hari. Ia terjebak dalam resonansi 3I2 dengan matahari. Apakah Merkurius adalah korban pertama dari kekacauan tata surya? Jika begitu, apa yang bisa kita pelajari dari sunyinya? Di langit malam bumi, Venus bersinar paling terang setelah matahari dan bulan. Tapi kecantikannya menipu. Di balik sinar putih kekuningannya, tersembunyi dunia yang mati. Bukan karena tak pernah hidup, tapi karena pernah punya harapan. Venus berukuran hampir sama dengan bumi. Radiusnya hanya 5% lebih kecil. Dulu, ilmuwan percaya ia bisa menjadi kembaran bumi. Planet berbatu, berukuran ideal, dan berada di zona layak huni bagian dalam. Tapi kini, permukaannya adalah neraka. Atmosfernya terdiri dari 96,5% karbon dioksida dengan awan tebal asam sulfat yang menyelimuti seluruh planet. Tekanan di permukaannya 92 kali lebih besar dari tekanan di bumi, setara dengan berada di kedalaman 1 kilometer di bawah laut. Bumi, dunia ketiga dari matahari, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tepat, kita menyebutnya zona layak huni. Tapi keajaiban itu bukan hanya soal jarak. Bumi memiliki lautan yang cair, atmosfer yang menyejukkan, medan magnet yang melindungi, dan pelindung ozon yang menyaring radiasi. Ia memiliki rotasi yang stabil, sumbu yang miring cukup untuk menciptakan musim, serta bulan yang cukup besar untuk menjaga kestabilan rotasi itu selama miliaran tahun. Di sini kehidupan tidak hanya muncul, ia bertahan. Dan dari semua dunia di tata surya, bumi adalah satu-satunya yang berpikir. Asal-usul kehidupan. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di tengah petir, gunung berapi, dan lautan primitif, molekul-molekul organik mulai saling bertemu. Asam amino, lipid, RNA, mereka membentuk membran, menyalin diri, membuat kesalahan, lalu berevolusi. Lalu tumbuhan, lalu hewan, lalu manusia. Manusia, makhluk yang bisa melihat bintang dan bertanya siapa dirinya. Tapi seperti semua hal yang rapuh, kehidupan di bumi terancam oleh ketidakseimbangan yang diciptakannya sendiri. Kita membakar karbon fosil yang tersimpan selama jutaan tahun dalam waktu 100 tahun. Kita memanaskan atmosfer, mencairkan kutub, mengasamkan lautan, dan menghancurkan habitat. Apakah kesadaran yang membuat kita istimewa juga akan menjadi penyebab kehancuran kita? Sistem yang saling menjaga. Bumi bukan hanya satu planet hidup, ia adalah sistem kompleks. Litosfer yang mengatur lempeng tektonik, pegunungan, dan gempa. Atmosfer yang menjaga suhu, mengatur cuaca. Hidrosfer yang menyimpan air dalam wujud cair. Biosfer adalah seluruh makhluk hidup, dari mikroba hingga manusia. Bumi juga memiliki medan magnet yang dihasilkan oleh inti cairnya, yang membelokkan partikel berbahaya dari matahari. Tanpa itu, atmosfer bisa terkikis seperti yang terjadi di Mars.
Tapi semua itu bisa runtuh, pelan-pelan. Bagaimana jika rumah ini hanya sementara? Dan bagaimana jika satu-satunya tempat kita bisa hidup sedang kita rusak sendiri? Bumi dalam diamnya tidak menuntut apapun, tapi ia menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Suhu global naik, spesies punah, laut naik perlahan. Ilmu pengetahuan tahu, data sudah bicara, tapi apakah kesadaran kolektif cukup kuat untuk mengubah arah? Bumi tidak butuh diselamatkan. Kita yang butuh diselamatkan dari diri kita sendiri. Lebih dari 70% permukaan bumi tertutup air. Lautan bukan hanya pemandangan. Ia adalah asal-usul kehidupan, penjaga iklim, dan pengatur keseimbangan planet ini. Tapi kini, lautan sedang berubah. Suhunya meningkat, arusnya terganggu, kehidupan di dalamnya perlahan sekarat. Para ilmuwan percaya bahwa kehidupan pertama di bumi bermula di dasar laut, di dekat ventilasi hidrotermal, lubang di kerak bumi yang menyemburkan air panas kaya mineral. Di sanalah, dalam kegelapan dan tekanan ekstrim, organisme pertama bertahan dengan energi kimia, bukan cahaya. Dari situ, kehidupan berkembang. Beberapa naik ke permukaan, menemukan fotosintesis, dan mengubah atmosfer bumi dengan melepaskan oksigen, membentuk dasar kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Laut menyerap sekitar 90% panas berlebih akibat pemanasan global. Ia juga menyerap sekitar 30% karbon dioksida dari atmosfer. Namun akibatnya, air laut menjadi lebih hangat dan lebih asam. Terumbu karang, ekosistem penting, mengalami pemutihan massal. Plankton, dasar rantai makanan laut, terancam menurun drastis. Ikan bermigrasi ke wilayah yang lebih dingin, mengganggu ekosistem dan mata pencaharian manusia. Lapisan es di kutub mencair. Air tawar mengalir ke laut, mengubah salinitas dan mengganggu sirkulasi termohalin, sabuk konveyor global yang mengatur iklim planet ini. Jika sabuk ini melambat atau berhenti, bumi akan menghadapi perubahan iklim ekstrim. Ironisnya, kita tahu lebih banyak tentang permukaan bulan daripada dasar laut terdalam di bumi. Di tempat seperti Palung Mariana, tekanan begitu tinggi hingga manusia sulit mencapai. Namun di sanalah, kehidupan masih bisa ditemukan. Organisme aneh, adaptif, dan misterius. Tapi, jika laut terus memanas dan kehilangan oksigen, bahkan kedalaman pun tak akan selamat. Tubuh manusia terdiri dari 60% air. Air mengalir di darah, mengatur suhu tubuh, memberi bentuk pada sel. Kita lahir dalam air, di rahim ibu. Bahkan suara detak jantung kita menyerupai gelombang pasang. Laut bukan hanya tempat. Ia adalah bagian dari kita. Mars, planet keempat dari matahari. Langitnya merah muda, tanahnya merah karat, dan permukaannya menyimpan jejak air yang telah lama pergi. Dulu, Mars mungkin basah, mungkin hangat, mungkin hidup. Gambar dari orbit dan penjelajah permukaan seperti Curiosity dan Perseverance menunjukkan alur sungai kuno, delta, mineral yang hanya terbentuk dengan air, dan sedimen yang mirip dengan danau di bumi. Dulu, miliaran tahun lalu, Mars memiliki atmosfer yang lebih tebal dan cukup hangat untuk menjaga air cair mengalir di permukaannya. Ia memiliki medan magnet seperti bumi, tapi semua itu hilang.
Dan yang tertinggal, dunia dingin dengan suhu rata-rata minus 63 di Celsius, atmosfer tipis CO2, dan tekanan terlalu rendah untuk mendukung air cair. Beberapa teori utama menjawab kehancuran Mars. 1. Kehilangan medan magnet. Mars memiliki inti yang membeku lebih cepat dari Bumi. Tanpa medan magnet, atmosfernya tak terlindungi dari angin matahari. Partikel bermuatan dari matahari perlahan-lahan menyingkirkan gas dari atmosfer Mars. 2. Atmosfer terlalu tipis. Saat atmosfer menghilang, tekanan permukaan turun. Air tidak lagi bisa bertahan sebagai cairan. Ia menguap atau membeku menjadi es. 3. Dingin dan tak terlindungi. Jarak Mars dari matahari membuatnya lebih dingin. Tanpa atmosfer yang cukup, ia tidak bisa mempertahankan panas. Kombinasi ini menghancurkan potensinya sebagai planet layak huni. Meski saat ini kering dan tandus, para ilmuwan masih mencari tanda kehidupan purba. Jika kehidupan pernah muncul di Mars, walaupun hanya berupa mikroba, maka harapan bahwa kehidupan bukan hal langka di semesta menjadi nyata. Sampel-sampel tanah sedang dikumpulkan. Suatu hari nanti, misi Mars Sample Return akan membawanya pulang ke bumi untuk dianalisis lebih dalam. Banyak yang kini berbicara tentang Mars sebagai alternatif bumi. Koloni, terraformasi, perjalanan antar planet. Tapi kenyataannya, kita belum bisa menanam makanan di sana tanpa sistem tertutup. Kita belum tahu efek jangka panjang dari gravitasi rendah terhadap tubuh manusia. Kita belum bisa pulang pergi dengan aman. Mars adalah tempat yang sulit untuk dihuni. Mungkin bukan tempat pelarian, tapi tempat belajar. Di Mars tak ada suara. Atmosfernya terlalu tipis untuk membawa gema. Tapi jika ada yang bisa mendengar, mereka akan tahu bahwa jejak manusia sudah lama sampai ke sana. Bukan dalam bentuk kaki, tapi roda, sayap panel surya, dan suara mesin. Sejak 1960-an, manusia mengirimkan wahana ke Mars. Beberapa gagal, beberapa terbakar, tapi banyak yang berhasil. Dan mereka membawa serta harapan, pertanyaan, dan rindu akan rumah. Berikut sebagian dari mereka. Viking 1 dan 2 pada tahun 1967, wahana pertama yang berhasil mendarat dan mengirimkan gambar permukaan Mars. Pathfinder dan Sojourner pada tahun 1997 menunjukkan bahwa teknologi kecil bisa mengeksplorasi Mars dengan cerdas. Spirit dan Opportunity pada tahun 2004. Kembar penjelajah yang menemukan bukti kuat bahwa air pernah mengalir di Mars. Curiosity pada tahun 2012 hingga sekarang, rover bertenaga nuklir yang mengebor tanah Mars, menganalisis kandungan kimia, dan terus bekerja hingga hari ini. Perseverance pada tahun 2021, misi lanjutan NASA, membawa helikopter kecil Ingenuity dan sedang mengumpulkan sampel tanah untuk dibawa pulang. Zhurong pada tahun 2021, misi Tiongkok yang menjadi bukti bahwa pencarian Mars kini menjadi urusan kemanusiaan global. Setiap rover adalah penjaga sunyi. Mereka tidak hanya mengukur suhu atau memotret batuan, mereka membawa jiwa ilmiah manusia, rasa ingin tahu, keberanian, dan kesabaran. Opportunity, si penjelajah kecil yang dirancang hanya untuk bertahan 90 hari, hidup selama hampir 15 tahun. Ia menempuh lebih dari 45 kilometer. Ia mendaki, mengukur,
dan diam-diam menatap cakrawala merah. Pada 2018, badai debu global menutupi panel suryanya. Ia perlahan kehabisan energi. NASA mencoba menghubunginya berulang kali, tapi tak ada respons. Meski tidak bernyawa, para rover itu mungkin adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang pernah menyentuh Mars. Mereka adalah pesan bahwa kita pernah mencoba memahami dunia yang jauh, bahwa kita tidak hanya duduk di bumi dan menunggu jawaban, tapi mencari. Dan dalam pencarian itu, kita menemukan bukti air, jejak mineral, kemungkinan kehidupan purba, dan yang paling menyentuh, kesunyian absolut. Di antara Mars dan Jupiter, terbentang wilayah luas. Tak terlihat dari mata telanjang, namun padat oleh batuan. Sabuk asteroid. Bukan medan ranjau luar angkasa seperti di film. Jarak antar objek di sana sangat besar. Tapi tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih langka dari bahaya. Jejak masa lalu. Sabuk asteroid adalah kawasan di mana jutaan bongkahan batu, logam, dan es mengorbit matahari. Sebagian besar ukurannya kecil, tapi ada beberapa raksasa. Ceres adalah benda terbesar di sabuk dan diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Vesta, Pallas, dan Hygiea adalah asteroid besar yang punya struktur kompleks. Bahkan ada yang hampir berbentuk bulat. Total massa sabuk asteroid hanya sekitar 4% dari massa bulan. Jadi bukan sisa dunia yang hancur, melainkan calon dunia yang tak pernah lahir. Di awal tata surya, materi di sana mulai bergabung. Tapi gravitasi Jupiter, raksasa gas dengan tarikan luar biasa, terlalu kuat. Ia mengganggu proses penggumpalan. Setiap kali materi mencoba menyatu, gangguan gravitasi menghancurkannya. Akibatnya, puing, berkeping-keping, seperti surat yang disobek sebelum sempat dikirim. Asteroid adalah waktu yang membeku. Berbeda dari planet yang telah berubah bentuk oleh panas dan geologi, asteroid menyimpan komposisi awal tata surya. Lewat misi seperti Dawn, NASA yang mengeksplorasi Vesta dan Ceres, Hayabusa 1 dan Hayabusa 2, JAXA yang membawa sampel dari asteroid kecil Ryugu dan Itokawa, Osiris-Rex, NASA yang membawa pulang sampel dari Bennu. Kita mulai memahami. Asteroid menyimpan materi organik, air, bahkan mungkin molekul-molekul pembentuk kehidupan. Ada kemungkinan bahwa bahan-bahan dasar kehidupan di bumi, air, dan karbon organik dikirim oleh tabrakan asteroid miliaran tahun lalu. Namun bukan hanya kisah. Sabuk asteroid juga menyimpan potensi bencana. Beberapa asteroid melintasi orbit bumi. Mereka disebut NEO, Near Earth Objects. Salah satu asteroid seperti Apophis pernah diprediksi berpotensi bertabrakan, meskipun kini risikonya dianggap rendah. Kita tahu, sejarah bumi mencatat tabrakan besar, termasuk yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Di antara matahari dan ruang luar, berdiri satu raksasa yang tak tertandingi. Jupiter, planet terbesar di tata surya. Sebesar apa? Ia bisa memuat lebih dari 1.300 bumi di dalam volumenya. Tapi ia bukan bintang. Meski hampir, ia tak cukup masif untuk menyalakan fusi nuklir di intinya. Jadi, ia tidak bersinar. Ia hanya menarik. Menarik asteroid, menarik komet, menarik bulan, menarik perhatian. Jupiter tidak punya permukaan padat. Ia terdiri dari hidrogen dan helium, sama seperti matahari. Di dalamnya, tekanan begitu besar hingga hidrogen menjadi logam cair, menghantarkan listrik dan menciptakan medan magnet terkuat di tata surya.
20.000 kali lebih kuat dari bumi. Atmosfernya penuh badai, awan berlapis amonia, dan pusaran-pusaran gas. Yang paling terkenal, The Great Red Spot. Badai raksasa berukuran 1,3 kali diameter bumi telah berlangsung selama setidaknya 350 tahun. Jupiter punya peran besar dalam menjaga stabilitas tata surya. Ia menyapu dan menyerap asteroid yang bisa mengancam bumi, membelokkan komet dengan gravitasinya yang luar biasa, menstabilkan orbit planet-planet dalam, menjaga agar tidak terlalu mudah terganggu. Beberapa ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai vakum kosmik. Namun, sisi lain dari kekuatannya juga menakutkan. Ia bisa melempar objek dari sabuk Kuiper ke arah dalam sistem tata surya. Gravitasi masifnya juga pernah mengubah jalur planet kecil atau komet menuju tabrakan fatal. Jupiter memiliki 95 bulan yang terkonfirmasi dan mungkin masih bertambah. Di antaranya, Ganymede adalah bulan terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius. Europa yang diselimuti es dengan lautan cair di bawahnya, salah satu kandidat kehidupan ekstraterestrial. Io yang paling aktif vulkanik, penuh lava dan kekacauan geologi. Callisto si tua dan dipenuhi kawah seperti arsip kosmik yang tak dihapus. Masing-masing bulan Jupiter adalah dunia tersendiri, dan mereka suatu hari mungkin menjadi rumah laboratorium pencarian kehidupan. Misi Juno dari NASA mengelilingi Jupiter sejak 2016. Ia mengukur gravitasi, medan magnet, dan komposisi interior. Melalui Juno, kita melihat Jupiter bukan hanya bola gas. Di permukaan atas Jupiter, ada titik yang terus berputar, titik merah. Terlalu besar untuk diabaikan, terlalu lama untuk disebut kebetulan. The Great Red Spot. Badai paling legendaris di tata surya. Pertama kali diamati oleh astronom Giovanni Cassini pada tahun 1665, badai ini telah bertahan setidaknya 360 tahun. Tapi kemungkinan besar, ia sudah ada jauh sebelum manusia bisa mengangkat teleskop ke langit. Diameter saat ini sekitar 16.000 km, cukup untuk menelan bumi. Kecepatan angin hingga 432 km per jam. Ketinggian badai menjulang sekitar 8 km di atas awan sekitarnya. Namun, badai ini menyusut. Dulu ukurannya lebih dari 40.000 km. Kini, ia semakin mengecil. Dan ilmuwan belum tahu apakah suatu hari nanti ia akan lenyap seluruhnya. Jupiter tak memiliki permukaan padat. Itu berarti tidak ada gesekan seperti di bumi yang bisa memperlambat badai. Selain itu, atmosfer Jupiter terdiri dari beberapa lapisan awan yang bergerak dengan arah berbeda, menciptakan zona turbulen permanen. Badai bisa bertahan, bahkan bertambah kuat. Dan karena Jupiter berputar sangat cepat, hanya butuh 10 jam untuk satu rotasi, gaya Coriolis di sana jauh lebih kuat dari bumi, menjaga badai tetap dalam pusarannya. Namun tetap saja, umur selama ratusan tahun untuk satu badai adalah hal luar biasa, bahkan di skala planet gas. Ilmuwan menelitinya lewat instrumen di misi Juno, mendekati badai dan mengukur struktur vertikalnya. Badai ternyata lebih dalam dari yang diperkirakan, bisa mencapai 300 km ke bawah. Lebih dari sekedar pusaran awan, ia adalah struktur 3 dimensi raksasa, berlapis, kompleks, dan penuh teka-teki. Dan entah kenapa, melihatnya dari kejauhan membuat manusia merasa kecil, karena kita terbiasa mengukur waktu dalam hitungan tahun. Tapi badai ini, ia tak peduli. Ia hidup lebih lama dari negara, kerajaan, bahkan generasi. Ada kemungkinan badai akan lenyap, lambat, tetapi pasti. Warna merahnya memudar, pusarannya menyusut, dan saat itu tiba akan hilang satu simbol dari tata surya. Badai
yang telah menjadi saksi diam dari ribuan badai lainnya yang hanya bertahan sebentar. Dari semua dunia di tata surya, Saturnus adalah yang paling memikat mata. Ia tak memiliki warna merah menyala seperti Mars, tak punya badai raksasa seperti Jupiter. Tapi, ia punya sesuatu yang tak dimiliki planet lain, cincin. Cincin yang luas, tipis, terang, dan hampir mustahil dipercaya. Karena keindahannya dan karena kenyataan pahit di baliknya. Saturnus adalah planet gas raksasa, seperti Jupiter, terbuat dari hidrogen dan helium tanpa permukaan padat. Ukurannya besar, 95 kali massa bumi, dan cukup ringan untuk mengapung di air secara teoritis karena densitasnya lebih rendah dari air. Rotasinya cepat, hanya 10,7 jam untuk satu hari. Itu membuat bentuknya agak pipih di kutub, melebar di ekuator. Saturnus juga memiliki medan magnet, badai atmosfer, dan petir yang lebih kuat dari di bumi. Tapi, ia berbeda dari Jupiter dalam satu hal yang tak bisa diabaikan, cincinnya. Cincin Saturnus terdiri dari es dan batu, mulai dari ukuran debu hingga bongkahan sebesar gunung. Total ketebalannya hanya sekitar 10 meter, tapi lebarnya 282.000 kilometer. Ada 7 cincin utama, diberi nama A sampai G, dipisahkan oleh celah seperti Cassini Division. Cincin ini bukan solid, tapi jutaan objek kecil yang mengorbit planet dalam harmoni. Data dari misi Cassini pada tahun 1997 sampai 2017 menunjukkan bahwa cincin Saturnus perlahan jatuh ke planetnya sendiri. Proses ini disebut ring rain. Partikel es dari cincin ditarik oleh gravitasi dan medan magnet Saturnus, lalu masuk ke atmosfernya. Diperkirakan dalam 100 sampai 300 juta tahun ke depan, cincin Saturnus akan menghilang seluruhnya. Ada 2 teori utama. Pertama, sisa dari satelit atau komet yang hancur karena mendekati Saturnus terlalu dekat, melintasi batas Roche, di mana gaya pasang surut menghancurkan benda langit. Kedua, sisa awal pembentukan tata surya yang tak pernah sempat menjadi bulan. Apapun asalnya, kita hidup di masa langka saat cincin itu masih bisa dilihat. Saturnus dan bayangannya. Meski dikenal karena keindahan, Saturnus juga menyimpan dunia gelap. Ia memiliki 146 bulan, termasuk Titan, satu-satunya bulan di tata surya yang punya atmosfer tebal dan danau metana cair. Titan mungkin suatu hari bisa menjadi tempat eksplorasi manusia, bahkan tempat tinggal jauh di masa depan. Jika ada planet yang terasa seperti kesepian, itu adalah Uranus. Ia tidak menyala terang. Ia tidak memiliki cincin seindah Saturnus, tidak sepopuler Jupiter, dan tidak sekering Mars. Ia jauh, pelan, dan tertidur di samping. Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari, sebuah raksasa es, bukan raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus. Ia memiliki atmosfer yang didominasi oleh hidrogen, helium, dan metana. Metana inilah yang memberi warna biru kehijauan khas Uranus. Tapi ada satu fakta aneh yang membuat Uranus berbeda. Ia berputar dalam posisi miring ekstrim. Sumbu rotasinya miring 98 derajat. Artinya, Uranus berputar tidur di sisi, seperti bola yang terguling. Musimnya jadi ekstrim. Setiap kutub bisa menghadap matahari selama 42 tahun, lalu tenggelam dalam kegelapan selama 42 tahun berikutnya. Teori terkuat menyebutkan bahwa di masa awal pembentukan tata surya, Uranus ditabrak oleh benda besar, mungkin seukuran bumi. Tabrakan ini tak menghancurkan Uranus, tapi cukup untuk mengubah sumbu rotasinya selamanya. Meski Neptunus lebih jauh dari matahari, Uranus adalah planet dengan suhu paling rendah di tata surya. Suhu minimumnya minus 224 grasi. Uranus hampir tidak memancarkan panas internal. Ia tampak mati secara termal.
Sebagian besar planet besar memiliki panas sisa dari pembentukannya, tapi Uranus tampaknya kehilangan panas itu atau tidak pernah memilikinya. Uranus memiliki 27 bulan yang dinamai dari karakter dalam karya Shakespeare dan Alexander Pope. Miranda, Ariel, Titania, dan Oberon. Ia juga memiliki cincin, tipis, gelap, tak tampak dari bumi dengan mata telanjang. Dan meskipun tampak sederhana, Uranus menyimpan potensi ilmiah besar. Namun hanya satu wahana manusia yang pernah melewatinya. Voyager 2 pada tahun 1986. Setelah itu, tak ada lagi kunjungan. Yang belum kita ketahui, komposisi interior Uranus masih misterius. Perubahan musimnya yang ekstrim belum sepenuhnya dipahami. Atmosfernya tampak tenang, tapi badai sesekali muncul seperti bisikan kemarahan. Rencana misi masa depan sedang dipertimbangkan, tapi untuk saat ini, Uranus tetap diam, dingin, tertidur, dan menunggu untuk dipahami. Jika bumi adalah biru karena laut, maka Neptunus adalah biru karena misteri. Ia berada di ujung tata surya yang terlihat, planet ke-8, jauh dari panas matahari, jauh dari perhatian manusia. Namun, di balik diamnya, Neptunus menyimpan badai, kecepatan, dan pertanyaan. Neptunus adalah raksasa es seperti Uranus. Ia tersusun dari hidrogen, helium, dan metana, serta material es di lapisan dalam, air, amonia, dan metana dalam bentuk cairan super dingin. Meski jauh dari matahari, lebih dari 4,5 miliar kilometer, Neptunus bukan planet yang diam, justru sebaliknya. Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya. Kecepatan anginnya hingga 2100 km per jam. Lebih cepat dari badai manapun di bumi, bahkan lebih cepat dari kecepatan suara. Bagaimana planet yang jauh dan dingin bisa memiliki atmosfer begitu aktif? Para ilmuwan masih mencari jawabannya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan biru. Itulah sebabnya Neptunus terlihat sangat biru. Namun birunya lebih gelap dari Uranus, meski komposisi atmosfer mereka mirip. Mungkin ada komponen yang belum diketahui dalam awannya. Di tahun 1989, wahana Voyager 2 mendekati Neptunus dan menemukan sesuatu menakjubkan. Great Dark Spot, sebuah badai seukuran bumi mirip dengan badai merah di Jupiter. Tapi ketika Hubble mencoba melihatnya beberapa tahun kemudian, badai itu menghilang. Badai-badai di Neptunus datang dan pergi seperti mimpi yang cepat hilang dari ingatan. Tak ada yang bertahan. Semuanya bergerak terlalu cepat. Seolah-olah dunia ini tak memberi waktu untuk mengingat apapun. Neptunus memiliki 14 bulan yang dikenal. Yang paling menarik adalah Triton. Ia mengorbit berlawanan arah rotasi Neptunus, orbit retrograde. Permukaannya memiliki geyser es aktif. Suhu permukaannya adalah salah satu yang paling dingin di tata surya, minus 235 derajat Celcius. Triton diyakini bukan lahir dari Neptunus, tapi ditangkap dari sabuk Kuiper, wilayah benda es di luar Neptunus. Ia adalah pendatang, dan suatu hari bisa membuat Neptunus kehilangan bulan-bulannya karena ketidakstabilan orbit. Di masa lalu, Neptunus tidak berada di posisinya sekarang. Ia bergerak. Selama migrasi planet besar, Neptunus membantu mengacaukan orbit banyak benda kecil, menyebarkannya, mendorong sebagian ke pinggiran tata surya, membentuk sabuk Kuiper, dan mengatur batas tata surya yang kita kenal. Ia adalah penjaga gerbang sebelum kita masuk ke dunia yang lebih jauh. Pluto adalah dunia kecil yang pernah kita panggil planet. Lalu, karena penemuan baru dan definisi yang diubah, kita tak lagi menyebutnya begitu. Pluto berada di sabuk Kuiper, wilayah luas penuh benda es di luar orbit Neptunus. Ia sangat kecil. Diameternya hanya 2.377 km, lebih kecil dari bulan. Ia memiliki orbit yang lonjong atau elips, kadang lebih dekat dari Neptunus. Miring terhadap bidang orbit planet lain,
sekitar 17 derajat. 1 tahun Pluto setara dengan 248 tahun bumi, dan 1 hari di sana berlangsung 6,4 hari bumi. Pada tahun 2006, IAU, International Astronomical Union, mendefinisikan ulang kata planet sebagai 1. Mengorbit matahari. 2. Memiliki massa cukup untuk berbentuk bulat oleh gravitasinya sendiri. 3. Membersihkan orbitnya dari benda-benda lain. Pluto gagal di kriteria ketiga. Ia berbagi orbit dengan objek lain di sabuk Kuiper. Hasilnya, Pluto bukan lagi planet, tapi dikategorikan sebagai planet kerdil atau dwarf planet. Keputusan itu memicu debat panjang, ilmiah, filosofis, dan emosional. Misi New Horizons pada tahun 2015 memberikan gambaran pertama tentang Pluto dari dekat. Dan hasilnya mengejutkan semua orang. Ada gunung es setinggi 3.500 meter. Ada dataran es berbentuk jantung bernama Tombau Regio. Ada lapisan kabut atmosfer yang menyaring cahaya matahari secara lembut. Ada kemungkinan lautan air cair di bawah permukaan. Untuk ukuran planet kerdil, Pluto sangat aktif. Bukan gumpalan es mati, tapi dunia dengan geologi kompleks dan mungkin kehidupan mikroskopis di dalamnya. Pluto memiliki 5 bulan yang terbesar bernama Charon. Charon tidak sekadar mengelilingi Pluto. Keduanya saling mengorbit satu titik pusat massa di antara mereka. Mereka terkunci pasang surut, tidal lock, selalu saling menghadap. Meskipun sudah tak lagi disebut planet, Pluto tetap hidup dalam hati manusia. Karena ia adalah pelajaran bahwa dunia kecil pun memiliki kompleksitas, keindahan, dan misterinya sendiri. Komet bukan bintang, bukan planet, bukan asteroid, tapi pengembara. Komet adalah benda es dan debu yang berasal dari pinggiran tata surya. Sabuk Kuiper, seperti Pluto, sumber komet jangka pendek, awan Oort, daerah hipotetis jauh di luar Neptunus. Sumber komet jangka panjang. Mereka tersusun dari es air, karbon dioksida, amonia, dan metana, tercampur dengan debu kosmik, materi tertua yang pernah terbentuk. Ketika mereka mendekat ke matahari, panas menyebabkan es mereka menguap, melepaskan debu dan gas, membentuk koma, atmosfer kabut di sekitar inti. Ekor gas terdorong oleh angin matahari. Ekor debu mengikuti lintasan orbit. Beberapa ilmuwan percaya bahwa komet membawa air dan molekul organik ke bumi muda miliaran tahun lalu. Mungkin di antara tabrakan dan kehancuran ada pengiriman kecil kehidupan. Misi seperti Rosetta, ESA, yang mendaratkan modul Philae di Komet 67P, Deep Impact NASA, yang menabrakkan wahana ke inti komet untuk mempelajari komposisinya, dan Stardust, yang membawa sampel debu komet kembali ke bumi. Semuanya mengungkap bahwa komet menyimpan senyawa karbon kompleks. Mungkin bagian dari DNA kita sendiri pernah jadi debu dalam komet. Komet seperti Halley, Hale-Bopp, dan Neowise menjadi peristiwa langit yang menandai generasi. Halley muncul setiap 76 tahun, terakhir pada 1986. Ia muncul di catatan sejarah Tiongkok, Babilonia, bahkan lukisan Eropa abad pertengahan, bahkan menjadi pertanda Raja Mati atau dunia berubah. Ada juga komet yang hanya lewat sekali, lalu hilang, tertarik gravitasi Jupiter, pecah oleh matahari, atau terlempar ke ruang antar bintang, seperti C2019Q4 Borisov, komet antar bintang yang datang dari luar tata surya dan kembali ke kegelapan. Mereka tak pernah mengulang lintasannya. Tak ada musim kembali, hanya satu kali sapa, satu kali nyala, lalu lenyap.
Semesta bukan tempat yang lembut. Sejak awal ia terbentuk, tabrakan adalah bahasa pertamanya. Bintang terbentuk dari awan gas yang runtuh. Planet lahir dari serpihan yang saling hantam. Dan kehidupan mungkin dimulai dari kehancuran. Tata surya kita terbentuk 4,6 miliar tahun lalu dari cakram debu dan gas. Dalam proses itu, tabrakan antar benda kecil disebut planetesimal terjadi jutaan kali. Yang kuat bertahan, yang lemah hancur, dan menjadi bagian dari yang lain. Merkurius mungkin kehilangan lapisan luarnya karena tabrakan besar. Bumi dihantam oleh benda seukuran Mars, Theia, yang membentuk bulan. Bulan-bulan tak terbentuk, tapi tercipta dari luka. 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid berdiameter 10-15 km menghantam bumi di lokasi yang kini dikenal sebagai Yucatan, Meksiko. Tabrakan itu menciptakan kawah Chicxulub dan menyebabkan kebakaran global, tsunami raksasa, abu yang menyelimuti atmosfer, penurunan suhu drastis atau winter global. Sekitar 75% spesies punah, termasuk dinosaurus non-unggas. Tapi di sela kehancuran itu, mamalia kecil bertahan, dan dari situlah manusia akhirnya muncul. Beberapa ilmuwan menduga bahwa dahulu ada lebih dari 8 planet utama. Mungkin ada planet lain di antara Mars dan Jupiter, yang kini hanya tersisa sabuk asteroid. Ada juga teori bahwa planet 9 eksis jauh di luar Neptunus, sisa dari migrasi planet raksasa yang menyebabkan tabrakan besar. Model NICE menyatakan bahwa setelah terbentuk, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus berpindah posisi, mengacaukan orbit benda kecil dan menyebabkan late heavy bombardment. Periode intens tabrakan di seluruh tata surya sekitar 4 miliar tahun lalu. Tabrakan bukan hanya sejarah, ia bisa jadi masa depan. Asteroid Apophis pernah dikira akan menghantam bumi pada tahun 2029. Sekarang risikonya diabaikan. Objek lain seperti Bennu, Didymos, atau komet liar bisa mengubah sejarah kapan saja. Maka manusia mulai belajar. Misi seperti DART, NASA, berhasil mengubah orbit asteroid kecil Dimorphos, simulasi pertahanan planet. Bumi mulai paham, kita harus siap. Kawah bisa menjadi danau. Tumbukan bisa memicu pemanasan inti. Benturan bisa menciptakan satelit, cincin, bahkan atmosfer baru. Di langit malam, bintang bisa mati dengan cara yang megah. Supernova. Ledakan mahadahsyat yang bisa mengalahkan cahaya seluruh galaksi dalam satu momen. Dari kehancuran itu, lahirlah bintang neutron, lubang hitam, dan elemen berat, termasuk emas, uranium, dan bahkan unsur dalam darah kita. Tapi tidak semua bintang mendapat akhir yang dramatis. Matahari tidak. Supernova terjadi ketika bintang bermasa besar, minimal 8 kali massa matahari, kehabisan bahan bakar, intinya runtuh, tekanan melonjak, lapisan luar meledak. Dalam sekejap, lahir bintang neutron atau lubang hitam. Ledakan itu menebar unsur berat ke seantero galaksi. Tanpa supernova, tidak akan ada oksigen untuk kita hirup atau besi di inti bumi. Matahari adalah bintang kelas J2V, bintang deret utama bermassa sedang. Setelah menghabiskan hidrogen di intinya, sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, ia akan mengalami fase 1 raksasa merah, membengkak, mungkin menelan Merkurius dan Venus. 2. Pelepasan lapisan luar, membentuk nebula planet. 3. Katai putih, sisa inti yang sangat padat dan panas, seukuran bumi tanpa fusi nuklir. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya super, hanya redup,
perlahan, hingga dingin. Matahari mungkin tidak spektakuler, tapi ia stabil. Selama miliaran tahun, ia menyinari planet-planet tanpa meledak, tanpa berubah ekstrim, dan stabilitas itu membuat kehidupan bisa tumbuh. Ia tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak meledak tiba-tiba, dan tidak mengguncang orbit. Mungkin justru karena ia tak meledak, kita bisa hidup cukup lama untuk mengenalnya. Matahari, tak heroik tapi tetap penting. Saat kelak ia menjadi katai putih, ia tidak akan hilang. Ia akan tetap ada, diam, panas, menyusut perlahan, menunggu triliunan tahun hingga akhirnya menjadi dingin sepenuhnya dan menjadi katai hitam. Namun kita tak akan ada untuk menyaksikannya. Bahkan bintang-bintang lain mungkin sudah padam saat itu. Dan itu bukan tragedi. Itu hanyalah alam. 8 planet. Itu jumlah resmi yang kita hafal sejak Pluto diturunkan statusnya. 8 jalur, 8 dunia, 8 wajah semesta yang berputar dalam harmoni. Tapi, apakah itu segalanya? Di pinggiran tata surya, orbit-orbit kecil mulai menyimpang. Ada tarikan aneh. Ada gangguan gravitasi yang tak bisa dijelaskan. Dan ilmuwan pun mulai bertanya. Pada tahun 2016, para astronom Konstantin Beijing dan Mike Brown dari Caltech mengumumkan bahwa gerakan beberapa objek di sabuk Kuiper, seperti Sedna dan lainnya, tampak terlalu rapi untuk kebetulan. Mereka menyimpulkan bahwa harus ada sebuah planet besar, setidaknya 5-10 kali massa bumi, mengorbit sangat jauh-jauh lebih jauh dari Neptunus. Disebutlah ia planet Nine atau kadang planet X. Apa yang kita tahu tentangnya jika ia ada? Berjarak 400-800 aunikan, mengelilingi matahari dalam 10.000 sampai 20.000 tahun. Terlalu redup dan terlalu lambat untuk mudah diamati. Sampai sekarang, planet 9 belum ditemukan secara langsung. Tapi model gravitasi berulang kali menunjuk pada satu hal. Ada sesuatu besar di luar sana. Selain planet 9, ada juga teori bahwa tata surya pernah memiliki planet tambahan. Tapi kini sudah terusir atau terlontar keluar. Mungkin akibat migrasi Jupiter dan Saturnus di awal pembentukan. Mungkin karena tabrakan dengan planet lain. Atau mungkin ia masih di luar sana, melayang sepi di antara bintang, sebagai planet pengembara, rogue planet. Beberapa benda transneptunian atau TNO memiliki orbit yang sangat miring, memanjang, dan sinkron satu sama lain. Padahal seharusnya acak. Itu seperti melihat debu di lantai dan menyadari bahwa angin yang meniupnya datang dari arah yang tak terlihat. Itulah yang dirasakan para astronom, tarikan dari sesuatu yang belum mereka lihat, tapi pasti ada. Tata surya bukan sistem tertutup, ia selalu dalam gerakan, selalu berubah, dan mungkin selalu menyimpan rahasia. Dan planet 9, apakah ia nyata atau hanya bayangan gravitasi? Mengingatkan kita bahwa ketidaktahuan adalah bagian dari pengetahuan. Kita menatap langit dan bertanya, apakah kita sendiri? Apakah dari ribuan bintang yang kita lihat dan miliaran yang tidak, ada satu saja yang juga melihat ke langit dan bertanya hal yang sama? Sejak 1900-an, bumi mulai memancarkan gelombang radio, siaran, radar, televisi. Gelombang-gelombang ini tidak berhenti di atmosfer, melainkan terus merambat ke luar angkasa.
kecepatan cahaya, menembus kehampaan. Saat ini, sinyal-sinyal kita telah menjangkau radius sekitar 100 tahun cahaya. Itu mencakup ribuan bintang, tapi hanya sebutir debu dibanding galaksi Bima Sakti yang lebarnya 100.000 tahun cahaya. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, mendengarkan langit. Mereka menyaring miliaran sinyal dari luar angkasa, mencari pola yang tak mungkin terjadi secara alamiah, gelombang sempit, frekuensi tetap, irama matematis. Namun sejauh ini tidak ada yang pasti. Sinyal wow tahun 1977 adalah yang paling terkenal. 36 detik sinyal kuat tak pernah terulang. Hingga kini belum bisa dijelaskan atau dibuktikan. Selain mendengarkan, kita juga mengirimkan pesan, Arecibo Message. Pada tahun 1974, sampai sinyal digital berisi informasi tentang manusia, DNA, dan tata surya. Piringan emas Voyager pada tahun 1977 sampai rekaman suara bumi, musik, salam dari manusia. Proyek METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence, upaya mengirimkan sinyal secara aktif ke bintang tertentu. Statistik dan probabilitas menunjukkan kehidupan seharusnya umum. Dengan miliaran bintang, banyak yang mirip matahari. Dengan miliaran planet, banyak yang berada di zona layak huni. Dengan miliaran tahun, seharusnya ada peradaban yang lebih tua dari kita. Tapi kenapa sepi? Itulah paradoks Fermi. Berbagai jawaban muncul. 1. Kita memang sendirian. 2. Mereka terlalu jauh. 3. Mereka sudah punah. 4. Mereka tidak tertarik. 5. Mereka mendengar, tapi memilih diam. Mungkin sinyal kita terlalu lemah. Atau mereka mendengarnya, tapi tidak mengerti. Atau mereka mengerti dan takut. Langit malam pernah menjadi peta, kalender, kuil, dan cermin. Manusia dulu menatapnya untuk mencari musim, arah, takdir. Kini, kita memotretnya dengan teleskop dan mengukurnya dengan data. Namun satu hal belum berubah. Langit masih berbicara. Hanya saja, apakah kita masih mendengarkan? Langit yang kita kenal sedang berubah. Saturnus kehilangan cincinnya. Bintang-bintang berpindah posisi perlahan karena gerak proper. Mars tak lagi punya sungai. Komet datang lalu tak kembali. Bahkan langit bumi sendiri berubah. Polusi cahaya membuat bintang-bintang memudar dari pandangan manusia. Satelit dan sampah luar angkasa mengotori orbit rendah, menciptakan keramaian buatan di cakrawala. Bulan terlihat lebih terang karena udara kita makin jernih di lapisan atas, tapi makin panas di permukaan. Langit itu sama, tapi cara kita melihatnya tidak. Langit bukan hanya apa yang di atas, tapi juga pantulan dari apa yang terjadi di bawah. Perubahan iklim membuat musim tidak lagi stabil. Lapisan ozon dulu rusak, lalu perlahan pulih karena kesadaran. Gunung es yang mencair mengubah tekanan bumi, bahkan mengubah poros rotasi sedikit demi sedikit. Bumi sedang berubah, dan saat bumi berubah, langit pun mengikutinya. Coba bayangkan, 1000 tahun dari sekarang, rasi bintang tidak lagi sama. 10.000 tahun dari sekarang, kutub utara menunjuk ke Vega, bukan Polaris. 100 juta tahun dari sekarang, bulan akan menjauh begitu jauh, hingga gerhana total tidak terjadi lagi. Bahkan tata surya tidak statis. Matahari akan membengkak. Planet-planet mungkin terlempar karena interaksi gravitasi jangka panjang. Tata surya suatu hari akan menjadi bayangan, tertinggal dalam cahaya samar katai putih. Kita menamai bintang, membuat legenda,
menggambar dewa-dewi, memahami waktu dari pergerakan langit. Tapi kini kita tahu lebih. Bintang bukan mitos, tapi reaktor fusi. Planet bukan dewa, tapi dunia yang nyata. Dan langit bukan atap, tapi jalan keluar. Namun, apakah dengan semua ilmu itu, kita sudah benar-benar menghargai langit? Selama ribuan tahun manusia hidup di bawah angin, di atas tanah, di antara air dan api. Kita menyebut tempat ini bumi, tapi lebih dari sekadar planet, ia adalah rumah. Namun kini, ketika suhu naik, es mencair dan badai menjadi rutinitas, pertanyaannya muncul pelan dan mengusik. Bumi, rumah yang terluka. Suhu global naik rata-rata 1,2 derajat Celcius sejak revolusi industri. Permukaan laut naik lebih dari 20 cm dalam satu abad. 1 juta spesies terancam punah. Kota-kota pesisir mulai tenggelam. Udara di banyak tempat tak lagi layak dihirup. Ilmu pengetahuan telah bicara berkali-kali, tapi seringkali kita lebih sibuk mencari rumah baru daripada menyelamatkan rumah lama. Rencana besar mulai bermunculan. Mars, dengan atmosfer tipis, suhu beku, dan radiasi tinggi. Bulan, dekat, tapi tak memiliki udara atau air dalam bentuk cair. Stasiun luar angkasa, sempit, mahal, dan rapuh. Para visioner berbicara tentang terraformasi, kubah habitat, dan misi antar bintang. Tapi faktanya, 1 liter air di Mars jauh lebih mahal daripada seliter emas di bumi. Dan tubuh manusia dirancang untuk gravitasi bumi, tidak yang lain. Apa yang membuat sebuah tempat jadi rumah? Apakah udara yang kita hirup? Apakah tanah yang kita injak? Apakah langit yang kita lihat? Ataukah kenangan, harapan, dan makna yang kita ciptakan di dalamnya? Bumi tidak sempurna. Ia pernah dilanda banjir global, zaman es, dan tabrakan asteroid. Namun justru karena itu, ia kuat dan mengizinkan kita tumbuh di atas luka-lukanya. Bayangkan suatu hari kita benar-benar meninggalkan bumi. Apa yang akan kita bawa? Bahasa, budaya, ilmu pengetahuan, benih tumbuhan, gen manusia, dan yang lebih sulit, apa yang kita tinggalkan? Hutan yang sekarat, lautan yang rusak, spesies yang punah, rumah yang sunyi? Ilmu memberi kita 2 pilihan. 1, memperbaiki rumah ini. 2, mencari rumah baru, sambil menyadari bahwa yang lama belum benar-benar digantikan. Dan mungkin jawaban terbaik bukan memilih salah satu, melainkan menyadari bahwa rumah bukan tempat fisik semata, tapi komitmen untuk menjaga, menghargai, dan tidak mengulang kesalahan. Matahari, sumber kehidupan, pusat dari tarian semua planet. Ia telah menyala selama 4,6 miliar tahun, tanpa pernah meminta terima kasih, hanya memberi. Tapi, bahkan bintang pun tidak abadi. Dan di suatu masa jauh ke depan, jika masih ada yang menatap langit, mereka akan menyaksikan nyala terakhir itu. Saat ini, matahari berada di fase deret utama, membakar hidrogen menjadi helium di intinya. Tapi, dalam sekitar 5 miliar tahun, hidrogen itu akan habis. Dan dimulailah fase akhir. 1. Raksasa merah inti mengecil. Tapi, lapisan luar mengembang. Radiusnya bisa mencapai orbit Merkurius. Bahkan mungkin bumi. Laut menguap. Atmosfer tercerai
dan bumi hangus sebelum sempat menjerit. 2. Pelepasan lapisan luar. Lapisan luar akan terdorong keluar, membentuk nebula planet, awan gas bercahaya yang indah. Cahaya terakhir yang tak bisa dirasakan, hanya disaksikan. 3. Katai putih inti yang tertinggal, panas, padat, tak lagi bersinar oleh fusi. Ukurannya seperti bumi, masanya setengah matahari, perlahan mendingin selama triliunan tahun. 4. Katai hitam teoritis. Saat panas itu akhirnya habis, bintang pun menjadi batu sunyi di kehampaan. Apa yang terjadi pada tata surya? Merkurius dan Venus akan lenyap ditelan api. Bumi mungkin hancur atau menjadi abu beku yang melayang. Mars dan planet luar akan terseret oleh gravitasi yang melemah. Orbit-orbit menjadi kacau. Bulan terlepas. Cincin Saturnus hilang. Yang tertinggal kegelapan. Dan mungkin pengingat bahwa cahaya itu pernah ada. Apakah kehidupan masih bisa bertahan di bulan Europa, Jupiter, atau Enceladus, Saturnus? Ada lautan bawah tanah. Mungkin, sangat mungkin, mikroorganisme mampu bertahan di sana selama miliaran tahun. Tapi tanpa matahari, tanpa energi eksternal, semuanya akan membeku. Tata surya akan mati. Tapi belum tentu tanpa warisan. Semesta tidak punya mata. Tidak punya air mata, tidak punya hati. Tapi dari awal yang hampa, ia melahirkan bintang, planet, lautan, dan kesadaran. Apakah kesadaran adalah cara semesta melihat dirinya sendiri? Dan jika ya, mungkinkah ia juga merasa kehilangan? Semesta tidak hidup, tapi menghidupkan. Big Bang tidak lahir dari cinta. Ia lahir dari ketidakseimbangan, ekspansi, dan hukum fisika. Tapi dari sana muncul atom, lalu bintang, lalu planet, lalu kita. Dan di dalam otak manusia, terbuat dari karbon bintang, berdenyut oleh listrik kosmik, lahir sesuatu yang semesta sendiri tidak miliki. Rasa rindu, rasa takut akan kesepian, rasa ingin tahu, dan rasa kehilangan. Jadi pertanyaannya berubah. Bukan apakah semesta bisa menangis, tapi apakah kita menangis untuk semesta karena kita adalah bagian darinya yang akhirnya bisa merasa. Tangisan tak selalu berbunyi. Mungkin semesta menangis dalam bentuk planet yang kehilangan lautan, bintang yang runtuh menjadi lubang hitam, komet yang meleleh dalam keindahan terakhirnya, planet yang terus mengelilingi matahari yang sudah mati, atau dalam suara paling sunyi, radar yang tak dibalas, sinyal yang hilang di kehampaan, jejak kaki manusia di bulan yang tidak pernah dihapus, karena angin pun tidak datang. Kita adalah fragmen kosmik yang bisa merasa. Manusia mungkin lemah, tapi kita satu-satunya bentuk materi yang melihat galaksi dan menitikan air mata. Kita menatap langit malam bukan hanya untuk tahu arah pulang, tapi untuk merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, dan kita ingin menjadi bagian darinya. Kita ingin dikenang, kita ingin dipercaya, kita ingin tahu bahwa kita tidak sia-sia. Jika semesta bisa menangis, maka ia mungkin menangis.
Di saat planet pertamanya kehilangan atmosfernya, saat makhluk hidup pertama punah, saat manusia pertama menyadari bahwa suatu hari matahari akan padam. Dan saat manusia terakhir berkata, "Kita pernah punya dunia biru." Kita adalah air matanya yang bisa bicara. Kita adalah kesadarannya yang mencoba memahami. Nyala terakhir di langit, tapi tidak di dalam kita. Cahaya matahari akan padam. Planet-planet akan menghilang. Galaksi akan menjauh. Waktu akan menjadi sangat lambat.